Oke, karena udah mulai jam 7, udah jam 7, bisa kita langsung mulai aja ya. Jadi, halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini, kita bakal masuk di Ambisin UTBK Free Class di hari Senin, untuk materi biologi sistem taksonomi, yaitu Monera Bacteria. Oh iya, di sini aku izin konfirmasi ya. Jadi karena untuk materi Monera dan Protista itu ternyata, banyak banget juga, dan ternyata, daripada materi yang Protista itu nggak kekejar dan kemudian Moneranya juga nggak dapet, jadi mending kita fokus aja ke Monera Bacteria, biar kita bisa lebih dalemin, tentang Monera dan Bacteria. Bisa langsung aja. Oh ya, sebelum kita mulai acaranya, sebelum kita mulai, pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa tidak pernah cukup, aku langsung lanjutin ya. Yeah, welcome to Ambisin Free Class. Kenalin sebelumnya, nama aku Fatan Dul Khalifah Ansori. Kalian bisa panggil aku Fatan, Kak Fatan boleh, Mas Fatan boleh, A Fatan boleh, apalagi. Ya itulah pokoknya nggak apa-apa, feel free aja. Aku dari Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran, jurusan kedokteran, dan sekarang lagi menempuh semester 3. Nah, oke, langsung masuk aja karena memang ini materi yang lagi aku pelajarin. Jadi, aku lumayan bisa recall-recall sekalian bisa, ngajarin ke kalian juga. Nah, untuk kontennya, sebelum kita mulai nanti kita bakal ada 5 menit untuk pretest. 1 pertanyaan aja yang nggak susah semoga. Lalu kemudian nanti dilanjutin sama materi dan dilanjutin sama post test, selama 10 menit dengan 4 pertanyaan. Nah, bisa langsung kita mulai aja kali ya. Buat teman-teman bisa disiapin untuk pretestnya. Bagi yang baru join bisa, langsung aja, dijawab soalnya. Ya untuk pertanyaannya ini, di bawah ini yang merupakan ciri dari bakteri. Nah, karena kita fokus utamanya di sini bahas tentang bakteri, jadi, nanti aku bakal sambil jelasin juga apa aja sih, yang ada di bakteri, lalu kemudian, di mana letak bakteri dalam sistem taksonomi, lalu kemudian nanti, ciri-ciri dari bakteri, ciri khas dari bakteri, lalu kemudian, beberapa fakta tentang bakteri yang biasanya masuk di UTBK. Nah, ini bisa langsung dijawab aja, aku tunggu sampai 7:08. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung jawab juga boleh banget ya. Siapa tahu kalian yang udah tahu jawabannya, yang udah sempat prepare juga buat baca-baca, bisa langsung aja jawab di chat atau ya on mic juga boleh. Ditunggu ya 5 menit.
Oke, buat yang baru join, mungkin karena agak nabrak sama soal Isya juga ya, bisa langsung dijawab aja pertanyaannya, satu aja di sini bisa langsung dijawab. Oh iya, yang berani jawab dan bener dapat GoPay. Langsung kasih nomornya aja, nanti aku kasih GoPay. Uhu. Oke, karena udah 7:08, ini udah banyak yang chat aku juga di everyone. Bisa langsung kita reveal ya jawabannya. Oke, aku kasih kesempatan nih. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi buat jawabannya yang benar adalah tetetetetew. Oh, ini enggak ada ininya. Oh, enggak ada. Ya, jawabannya yang benar adalah D. Kenapa D jawabannya? Nanti bakal kita bahas langsung sekalian sama materinya. Namun secara garis besar bisa aku kasih jawabannya D. Kenapa? Karena bakteri ini adalah jenis makhluk hidup yang paling paling sederhana, di mana bahkan bakteri itu sendiri tidak punya organel ya. Sedangkan untuk eukariot, bersel banyak, diploblastik, dan bergerak dengan silia, itu adalah salah satu ciri khas bukan dari bagian bakteri. Tuh. Jadi yang jawab D benar, yang paling pertama jawab D siapa nih? Jendori A ya. Rah, oke, yang namanya Rah bisa langsung kasih nomor GoPay-nya aja ya. Nanti bakal aku kasih. GoPay, ya Kongres Putra. Yang lain jangan patah semangat, ini cuma pretest, nanti kan ada potensi lagi. Bisa langsung fokus aja ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja karena udah jam 7:09. Jadi untuk yang pertama, kita nggak bakal masuk dulu ke Monera, terutama bakteri, kita bakal fokus dulu untuk pengenalan sistem taksonomi. Kenapa? Karena materi ini adalah materi kelas 7, materi kelas 10 yang ternyata paling sering dan paling banyak keluar di UTBK. Karena pengalamanku juga tahun kemarin itu memang untuk materi taksonomi itu cukup banyak soalnya. Bisa sekitar 5 dalam semua soal dari UTBK biologi ya terutama. Jadi penting banget buat dipahamin karena mengingat sistem taksonomi ini banyak, tapi nggak apa-apa, karena insya Allah kalau misalkan kalian semangat pasti bisa kok. Oke, langsung masuk di materi pertama, kita fokus ke sistem taksonomi dulu. Emang tujuannya apa sih untuk kenapa sih ada sistem taksonomi? Nah, sistem taksonomi ini sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mendeskripsikan karakter makhluk hidup dengan mudah. Kenapa begitu? Karena kan di makhluk hidup di dunia kan banyak ya, ada ya nggak kehitung lah pokoknya banyaknya. Nah, agar kita bisa menentukan mana makhluk hidup yang ini, mana makhluk hidup yang ini, mana makhluk hidup yang itu, agar kita lebih mudah mendeskripsikan, menciri-cirikan itu lebih mudah apabila digunakan sistem taksonomi atau nama lainnya itu sistem klasifikasi makhluk hidup. Lalu kemudian yang kedua itu mengklasifikasikan dan mendeskripsikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Nah, ini lebih ke penjabaran dari nomor satu ya, karena memang ciri khas dari sistem taksonomi itu adalah kita mendeskripsikan semua makhluk hidup itu berdasarkan ciri. Jadi kita kelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang sama. Simpelnya misalkan gajah, gajah itu apa gitu.
pakai gaji itu mamalia. Terus kita kelompokkan bersama dengan mamalia-mamalia yang lain. Apa aja mamalia? Ada jaguar, ada kucing, ada tikus, ada sapi. Kemudian kita setelah ketemu nih, ada satu binatang. Apa nih binatangnya kok kayak ada sisiknya, lalu kemudian dia kakinya 4 tapi dia punya ekor, lalu kemudian dia, lidahnya itu tajam dan membelah jadi 2. Wah, ini bertelur kemudian. Nah, ini kan berbeda dengan mamalia. Nah, lalu kita kemudian klasifikasikan dia masuk ke reptil. Nah, itu adalah salah satu, kegunaan dari sistem taksonomi, memudahkan kita untuk mendeskripsikan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Jadi kita kelompokkan agar kita bisa mudah mengidentifikasikannya. Lalu kemudian ketiga, mempelajari hubungan kerabat antar makhluk hidup. Jadi apa sih maksudnya? Misal kita punya kelinci. Nah, kelinci itu seberapa dekat sih sama manusia? Seberapa dekat DNA-nya atau mungkin morfologinya dari tulang-tulangnya misalkan, atau enggak dari cara dia hidup, atau enggak dari cara dia bertahan, itu seberapa dekat sih dengan manusia. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh bisa kita temukan dan kita identifikasi melalui sistem taksonomi. Lalu kemudian yang terakhir itu berkaitan erat dengan evolusi. Karena apa? Sistem taksonomi ini kan bertahap ya. Dari makhluk hidup yang paling sederhana sampai makhluk hidup yang paling kompleks gitu. Yang ujungnya itu pasti manusia karena kita makhluk hidup manusia itu yang emang yang paling kompleks lah daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, di sini gimana cara kita bisa menentukan jalur evolusi. Misalkan kalau kalian pernah dengar T-Rex itu ayam tuh dulunya T-Rex gitu kan. Nah, dari mana tuh? Nah, itu bisa kita lurusin, kita temukan jalurnya melalui sistem taksonomi. Lalu kemudian juga kita bisa tentuin, oh ternyata eh, hewan-hewan yang ada di darat sekarang itu ternyata adalah ikan yang dari zaman dahulu itu bergerak gitu. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Oh ya BTW, disclaimer kalau misalkan kalian aku kecepatan, aku terlalu lambat, atau mungkin ada materi yang kalian masih belum paham atau minta diulang, itu langsung on mic aja nggak apa-apa, atau nggak langsung chat aja nggak apa-apa ya. Eee, Jujur ini memang the first time aku ngajar, jadi ya nggak apa-apa lah, sama-sama belajar. Nah, kita masuk ke klasifikasi 5 kingdom. Jadi, secara garis besar kita udah paham ya, apa sih tujuan dari sistem taksonomi ini? Tujuannya pasti itu ada 4 tadi, yaitu, kita membuat, definisi, mendeskripsikan, berbagai makhluk hidup, lalu kemudian mengelompokkan berbagai makhluk hidup berdasarkan cirinya masing-masing, lalu kemudian juga, kita kemudian bisa mengidentifikasi mereka, dan juga, bisa untuk, keperluan evolusi, menentukan makhluk hidup mana yang, adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang lain gitu. Nah, dalam perkembangannya sistem taksonomi itu kita kenal yang namanya klasifikasi 5 kingdom yang ditemukan oleh Whittaker. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini terdiri dari 5 kingdom utama. Ingat ada 5 kingdom utama kalau dia berdasarkan sistem Whittaker. Ini ada ya. Nih, kursor aku kelihatan kan ya? Whittaker 5 Kingdom Classification. Itu ada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. 5 kingdom besar inilah yang mendominasi pelajaran SMP, SMA yang bahkan sampai keluar di UTBK. Nah, di sini kita bakal fokus ke kingdom paling pertama, kingdom Monera, dan kita fokus lagi ke bakteri yang ada di kingdom Monera karena sebagian besar anggota, bahkan mungkin semua anggota dari kingdom Monera itu adalah bakteri. Jadi jangan heran kalau misalkan ada orang nanya, Monera tuh isinya apa? Monera tuh isinya apa sih? Ya simpelnya kalian tinggal jawab, Monera itu semuanya sih bakteri. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bilang bakteri, bakteri itu Monera. Monera itu bakteri. Nggak ada bakteri yang masuk protista, nggak ada bakteri yang masuk fungi itu nggak ada. Jadi full Monera tuh isinya cuma bakteri doang. Dan Monera ini adalah kingdom yang paling simpel. Nggak ribet, mudah diidentifikasi, kecil-kecil, mikroskopis tentunya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, dari klasifikasi 5 kingdom ini bakal turun ke bawah. Nah, urutan tingkatan taksonomi yang biasa dikenal itu ada 7. Yang pertama itu ada kingdom. Nah, jadi kita kenal ya, itu ada kingdom 5 besar tadi, ada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia.
Nah, nanti di situ turun lagi. Nah, misalkan kita ambil Kingdom Animalia gitu. Kita nggak fokus di Monera dulu ya, karena ini kan secara garis besar. Kita ambil di Kingdom Animalia atau Plantae deh. Di sini kita pakai contoh ini aja. Kingdom Plantae. Plantae itu masih besar. Karena apa? Karena semua tumbuhan itu ada di Kingdom Plantae. Tumbuhan yang sel satu, sel banyak, itu masih banyak yang ada di Kingdom Plantae. Lalu kemudian kita turunkan ke tingkatan yang kedua. Nah, di sini pembagiannya itu udah mulai dibagi. Misalkan kalau Plantae itu semua tumbuhan yang ada di bumi gitu, misalkan. Terus kemudian dibagi ke divisi. Ada divisi yang kalau kalian ingat itu Magnoliophyta. Magnoliophyta itu apa? Magnoliophyta itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, namanya Magnoliophyta berbiji tertutup. Berarti yang bijinya terbuka, yang nggak ada biji, itu bukan termasuk dari divisi Magnoliophyta. Nah, itu adalah fungsi dari tingkatan taksonomi yang ada di sini. Jadi semakin kecil nih, semakin kecil tingkatan taksonomi itu semakin banyak perbedaan yang ada di spesies atau makhluk hidup tersebut dan semakin sedikit juga jumlahnya. Jadi kalau di kingdom ini jumlahnya banyak, kalau di spesies itu jumlahnya dikit, sangat sedikit, bahkan cuma satu. Contohnya apa? Homo sapiens, cuma satu ya manusia doang. Gitu. Karena apa? Karena perbedaan dari setiap makhluk hidup yang sudah dipisah-pisah itu semakin banyak. Contoh, di sini ada Kingdom Plantae. Plantae itu semua tumbuhan. Anggaplah semua tumbuhan. Lalu kemudian kita turunkan ke Divisio. Kenapa Divisio? Kenapa nggak Phylum? Karena Divisio khusus untuk Plantae. Sedangkan Phylum khusus untuk Animalia. Jadi bedain ya. Kalau misalkan kalian ketemu di soal dia mintanya Phylum, berarti dia Animalia. Kalau misalkan dia Animalia, berarti dia mintanya Phylum gitu. Kalau misalkan dia di soalnya Plantae, berarti dia mintanya Divisio gitu. Tuh. Terus di bawahnya Divisio dibagi lagi jadi klasis atau kelas gitu, kelas gitu. Nah, di bawahnya Magnoliophyta itu ada kelas namanya Magnoliopsida. Ini aku lupa sih. Pokoknya intinya Magnoliopsida itu punya ciri yang lebih spesifik. Terus nanti di bawahnya lagi ada yang namanya Ordo. Nah, di Ordo ini juga biasanya sama dengan klasis, tapi dia punya pembagian yang lebih rumit lagi. Terus ke bawah sampai famili, sampai ke genus, dan sampai ke spesies. Contohnya ada di gambar ini, ada di Kingdom Plantae sampai spesies. Ada spesies Citrus gandis. Kalau nggak salah ini jeruk Bali ya, kalau nggak salah. Nah, penamaan spesies ini, Citrus gandis ini, didasarkan oleh penamaan yang namanya binomial nomenklatur. Mungkin kita recall lagi materi kelas 10 tentang binomial nomenklatur, di mana di sini nama dari sebuah spesies itu adalah terdiri dari dua kata, di mana kata pertamanya adalah menunjukkan genus, dan kata keduanya menunjukkan spesies. Contohnya, kalau di sini Citrus grandis, di mana citrusnya itu C-nya gede, grandisnya G-nya kecil, lalu kemudian dua-duanya ditulis miring. Atau bisa juga dua-duanya nggak ditulis miring, tapi digaris bawahi. Contohnya, di sini ada penamaan spesies yang bakal kita bahas nanti, ada Candida albicans. Itu adalah jenis bakteri yang nanti bakal kita bahas. Nah, ini. Sorry, itu jamur ya. Sorry, lupa. Next, kita bahas langsung ke Kingdom Monera dan Bacteria. Nah, di sini aku fokus ke Bacteria aja. Kenapa? Karena untuk yang satu lagi, kalau nice to know aja, di Kingdom Monera itu dibagi dua, ada Bacteria sama Cyanobacteria. Cyanobacteria itu bakteria versi tumbuhan. Nah, gitu. Cuma karena pembahasannya juga banyak, jadi aku pangkas khusus ke Bacteria karena Bacteria itu lebih banyak masuk di soal-soal ketimbang Cyanobacteria. Kita fokus back to the PPT. Di sini ada Kingdom Monera, pembahasan khusus dari Bacteria. Jadi, seperti yang udah aku bilang di awal, Monera itu ya bakteria. Bakteria itu ya Monera. Semua jenis bakteria, Acaribacteria, bakteri biasa. Mungkin kalian mungkin dulu pernah kenal bakteri tipes, bakteri lepra, bakteri tuberkulosis dan segala macam-macamnya yang menyebabkan
penyakit itu semua asalnya dari kingdom Monera. Karena kingdom Monera ini merupakan kingdom yang paling simpel, jadi ciri-cirinya juga simpel. Yang pertama adalah ciri-cirinya adalah prokaryotik. Nah, harusnya kalian udah paham sih ya, kalau ciri-ciri dari prokaryotik itu artinya tidak memiliki membran inti. Di mana secara simpel struktur dari bakteria ini benar-benar nggak kelihatan gitu intinya. Jadi kalau nanti kita lihat bagian terbukanya, bakteria itu nggak punya inti, kelihatan nggak punya inti. Jadi materi genetik ya itu mengambang nggak jelas. Nah, yang kedua itu adalah heterotrofik. Apa maksud dari heterotrofik? Itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Artinya bakteri ini butuh inang untuk butuh makanan dari sumber-sumber lain. Contohnya adalah ya tubuh manusia atau mungkin ada dari tubuh hewan-hewan, sel-sel hewan-hewan dan sebagainya macamnya. Itu yang membuat mereka juga menjadi heterotrofik karena mereka tidak punya eh, organ untuk menciptakan makanan sendiri. Kalau di pantai kalian ingat itu ada organ namanya eh, buat fotosintesis itu aku lupa. Nah, itulah organ itu yang tidak dimiliki oleh bakteria. Oke. Untuk PPT-nya nanti bahkan untuk recordannya juga nanti bakal dikasih ya teman-temannya. Jadi tenang aja, pantengin terus aja akun dari Ambisin. Betul, klorofil, kloroplas lebih tepatnya nama organelnya. Jadi karena mereka nggak punya kloroplas mereka akhirnya tidak bisa untuk menciptakan makanannya sendiri dan otomatis perlu inang atau sel lain untuk dijadikan makanan. Lalu kemudian yang ketiga, ciri khas dari Monera dan bakteria itu sendiri adalah anaerobik atau aerobik. Apa maksudnya anaerobik dan aerobik? Jadi bakteria itu bisa butuh udara atau aerobik dan juga tidak butuh udara atau anaerobik. Jadi bakteri yang ketemu udara tuh justru malah mati gitu. Ada beberapa contohnya atau bahkan ada bakteri yang memang butuh udara yang namanya sebutannya adalah aerobik. Nah, terus yang keempat itu adalah yang tadi kita bahas di pretest, itu tidak memiliki organel. Jadi, organel dari Monera atau bakteria ini sangat sedikit ya guys ya. Jadi mudah dihafal dan sangat mencirikan dari kingdom Monera khususnya dari bakteria itu sendiri. Nah, akibat dari dia yang tidak memiliki organel, kromosom atau materi genetik yang ada di bakteri itu bebas mengambang. Jadi lokasinya itu tidak bisa ditentukan dengan pas gitu. Ada di ya tiba-tiba ngambang di depan, ngambang di belakang. Pokoknya karena dia nggak punya membran inti yang tadi kita sebutin, makanya dia organelnya, kromosomnya itu bebas mengambang. Lalu kemudian dapat hidup di berbagai lingkungan. Nah, nice to know aja ada jenis bakteri yang namanya Archaebacteria yang itu tuh bisa hidup di lingkungan-lingkungan ekstrim. Makanya Kingdom Monera ini adalah kingdom yang sangat fleksibel karena mereka bisa hidup di manapun. Ada yang hidup di gunung berapi, ada yang hidup di air asam, air asin, di apa ya itu, danau yang asin banget itu. Terus ada yang bisa hidup di Antartika dengan suhu ekstrim rendah, ada yang bisa hidup di gurun pasir, ada yang bisa hidup di daerah Blabil Buas yang manusia yang eh, flora dan fauna normal atau makhluk hidup normal itu nggak bisa hidup di sana. Sedangkan bakteria ini memiliki spesies yang bisa nyampe hidup di daerah seperti itu. Oke, udah jelas. Kalau belum ada pertanyaan, kita next ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur dasar dari bakteria. Struktur dasar bakteria ada dinding sel yang utamanya tersusun atas peptidoglikan. Kalau kalian pernah ingat pelajaran kelas 10 itu kelas 11 untuk dinding sel dari tumbuhan itu kan terdiri dari selulosa ya. Bedanya kalau untuk bakteri itu terdiri dari peptidoglikan. Jadi ini beneran dinding sel yang memfiksasi bentuk seperti itu dan bedanya kalau mereka tersusun atas peptidoglikan. Nah, nanti ada pembahasan lain mengenai dinding sel yang itu khusus banget dan terkenal pembahasannya sering masuk di soal. Lalu kemudian ada membran plasma. Membran plasma ini ya semua sel punya lah ya. Membran plasma yang bentuknya dua layer yang itu biasa untuk memberi bentuk tubuh, bentuk dari sel itu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga ada mesosom.
Nah, apa fungsi dari mesosom ini? Mesosom ini adalah lipatan-lipatan membran plasma yang melipat ke dalam. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini nih mesosomnya. Oh, bisa zoom nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini mesosomnya. Ini yang warna biru kan membran plasmanya. Nah, di sini ada lipatan ke dalam, lengkungan-lengkungan ke dalam. Ini yang disebut namanya mesosom. Apa sih fungsi dari mesosom? Mesosom ini fungsinya untuk sebagai pengganti dari berbagai organel yang tidak ada di bakteria. Nah, kalau kita kita recall lagi, sel-sel itu kan ada banyak organel. Ada mitokondria contohnya, atau ada lisosom, atau ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada inti sel. Sedangkan bakteri ini pure kosong gitu, paling cuma isinya materi genetik. Nah, untuk mengganti fungsi dari organel-organel yang nggak ada, digunakanlah mesosom, yaitu lipatan-lipatan dari membran plasma yang banyak fungsinya. Dia bisa untuk sintesis protein, dia bisa juga untuk badan Golgi sebagai sistem sekresi dan ekskresi. Pokoknya fleksibel lah, gitu. Bisa untuk apa aja. Lalu nomor 4 ada daerah sitoplasma. Simpelnya ini mas sitoplasma lah ya. Semua sel juga pasti ada untuk sitoplasma. Lalu kemudian yang kelima ada ribosom. Ribosom itu kalau misalkan kita lihat di bakteria itu nggak bakal bisa ketemu gitu. Kalau misalkan kita lihat di sel biasa, sel hewan atau sel tumbuhan, biasanya ribosom ini melekat di retikulum endoplasma yang granular. Jadi di RE-nya dia banyak ribosom dan juga banyak tersebar di sitoplasma. Nah, kalau di bakteria ini pure cuma ada di sitoplasma mengambang dan ya karena memang nggak ada organel, nggak ada tempat untuk melekat, akhirnya ribosom ini ya bebas gitu, ada di dalam tercampur aduk aja gitu apa-apa yang ada di dalam bakteri ini. Lalu kemudian ada inklusi sitoplasma ini bentuknya hampir mirip sama mesosom, fungsinya juga hampir sama. Dan yang terakhir itu ada daerah nukleus. Daerah nukleus itu adalah daerah yang harusnya ada membran inti. Tapi karena kita ingat kalau Monera ini nggak punya membran inti alias prokariot, yang artinya pro itu sebelum ya, kariot itu membran, bersekat gitu. Jadi secara garis besar artinya tidak punya sekat untuk inti. Nah, karena bakteria ini prokariot, akhirnya mereka tuh nukleusnya mengambang gitu. Tapi untuk bakteria, meskipun nukleusnya mengambang, itu mereka tetap biasanya di satu posisi. Contohnya ini. Nah, bentuknya ini kayak gini, tapi nggak mungkin talinya tuh bakal nyebar kemana-mana gitu. Nggak gitu juga. Jadi mereka punya daerah khusus untuk inti sel mereka. Memang nggak punya membran inti, tapi mereka punya daerah khusus. Semacam daerah semu yang itu tuh nggak bisa digerakin gitu. Jadi mencegah agar materi genetiknya nggak kemana-mana, agar materi genetiknya bisa stay di satu tempat gitu. Nah, next di sini udah secara struktur garis besar. Di sini ada struktur tambahan yang khusus dari bakteria. Yang pertama ada flagella atau trika. Jadi ini adalah struktur yang digunakan untuk pergerakan bakteri. Kalau misalkan kalian bisa lihat yang ini. Ada juga di protista, terkenal banget yang membedakan protista dengan yang lain karena kan protista ya nanti kita bahas lah ya. Nah, kalau di sini untuk flagella sendiri fungsinya pure hanya untuk pergerakan saja. Tidak ada fungsi-fungsi lain, hanya untuk pergerakan. Dan flagella pun ada beberapa jenis. Yang pertama ada monotrik. Monotrik itu flagellanya cuma satu tok, ada di ujung. Kalau dua ada lophotric. Lophotric ini ada beberapa flagella, ada banyak flagella, tapi di satu titik aja. Kalau amfitrik itu dia punya flagella di 2 titik. Jadi geraknya ya kanan kiri gitulah ya. Nah, kalau peritrik itu dia punya flagella di seluruh bagian dari bakteri. Jadi pergerakannya lebih fleksibel lah gitu. Nah, kemudian struktur yang kedua yang penting dari bakteria adalah pilus atau fimbriae. Nah, di sini struktur ini adalah struktur yang bentuknya kayak rambut halus gitu, yang fungsinya itu sebagai pintu masuk materi genetik dalam berhubungan aseksual nanti yang akan kita bahas di bagian perkembangbiakannya dan ada hubungannya dengan patogenitas. Nice to know aja. Jadi pilus ini merupakan bagian yang bisa membuat bakteri itu masuk ke sel tubuh kita. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu rasionya, untuk sel tubuh kita tuh kalau misalkan ibaratnya sel tubuh kita tuh
bola sepak bola sepak gitu ya. Bakteri itu gedenya sebola tenis. Nah, jadi apa yang menyebabkan bakteri bisa masuk ke dalam tubuh kita? Jawabannya adalah si pilus ini sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena pilus ini punya reseptor. Reseptor yang menyerupai reseptor yang ada di sel kita. Ketika reseptornya pas, ya udah deh, akhirnya dia bisa masuk ke dalam membran sel kita, terus akhirnya dia bisa ya nyuntikin materi genetik untuk akhirnya berkembang biak di sel kita. Itu yang paling apa ya, paling inti dari struktur tambahan yang ada di bakteria. Nah, ini adalah pembahasan mengenai tipe-tipe dinding sel. Nah, yang pertama di sini ada gram plus dan gram minus. Jadi ceritanya bakteria ini ditemukan bisa diwarnai karena seseorang namanya Pak Gram lah, anggap aja Mister Gram gitu. Nah, Mister Gram ini menemukan cara untuk mewarnai bakteri. Nah, ada nanti kalau misalkan kalian kuliah di biologi or something like kedokteran atau pertanian itu mungkin bakal ketemu praktikumnya. Nanti kalian bakal ngechat bakteri, di mana bakteri ini dibagi menjadi dua berdasarkan jenis dinding selnya. Yang pertama itu ada gram plus. Gram plus ini memberi warna ungu ketika dicat. Jadi kalau misalkan dalam soal itu diberikan apa ya? Diberikan hint, diberikan petunjuk bakteri ketika diwarnai memberikan warna ungu. Berarti bakteri tersebut itu termasuk gram positif. Nah, kalau misalkan warnanya merah, itu dia termasuk gram negatif. Nah, kenapa bisa warnanya merah, warnanya biru? Jadi, kalau untuk bakteri gram positif, itu dinding sela tersusun atas peptidoglikan yang tebal. Kan tadi kita udah bahas ya, kalau bakteria itu secara garis besar strukturnya terdiri atas peptidoglikan dinding selnya. Nah, kalau dia gram positif, dinding selnya tuh tebal, peptidoglikannya tuh tebal. Tapi dia cuma punya satu lapis membran sel. Jadi dinding sel, membran sel, tok gitu, nggak ada apa-apa lagi. Tapi dinding selnya itu tebal peptidoglikannya. Sehingga ketika diwarnain oleh kristal violet ya Nesno aja, ketika diwarnain dalam pengecatan gram, itu dia bisa mempertahankan warna ungu sehingga ketika dibilas itu warnanya tetap ungu. Nah, peptidoglikan ini di bakteri gram plus ini yang memiliki peptidoglikan tebal, tapi memiliki lipopolisakarida tipis. Lipopolisakarida itu apa? Lipopolisakarida itu adalah membran sel itu sendiri. Karena membran sel itu kan terdiri atas lipid dan polisakarida. Nah, membran sel ini kalau di bakteri gram positif itu cuma satu layer. Makanya bisa disebut dengan lipopolisacaridanya tipis atau cuma memang satu lapis doang. Sedangkan untuk peptidoglikannya tebal. Karena itu ketika diwarnain dia bisa memberi warna ungu. Nah, sedangkan gram yang minus itu dia punya dua lapis membran tapi peptidoglikannya tipis. Bisa dilihat di bawah sini yang dinding sel gram negatif itu lipopolisacaridanya dikit. Peptidoglikannya dikit tuh. Jadi dia cuma satu lapis doang. Tapi dia punya dua layer membran sel lipopolisakarida. Jadi kuncinya kalau dia gram plus, dia peptidoglikannya tebal, lipopolisakaridanya tipis, dan lapis membrannya cuma satu. Tapi kalau dia gram negatif, dia punya dua lapis membran, peptidoglikannya tipis, tapi lipopolisakaridanya tebal. Ya, itu buat tipe pengecatan dinding sel. Memang agak ribet, tapi memang ini bakal terus kepake apalagi buat kalian yang pengen masuk dunia biologi, itu pasti bakal ketemu-ketemu lagi. Dan ini adalah salah satu basic penting untuk identifikasi bakteri karena nanti penanganan bakteri gram positif sama gram negatif itu beda-beda. Tuh, kalau ada yang bingung sejauh ini, ada yang bingung atau minta diulang nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita lanjutin dulu. Oke. Nah, lanjut next kita ke tipe-tipe bentuk bakteria.
Nah, bentuk bakteria ini ada beberapa jenis. Yang terkenal itu ada 4, yang paling sering ditanya juga ada 4. Yang pertama ada Coccus. Coccus itu artinya bulat. Jadi kalau kalian kenal ada namanya Streptococcus, Diplococcus, nah itu artinya bulat. Jadi bentuk bakterinya ketika dilihat di mikroskop itu bulat. Nah, selain bentuk, bakteri itu juga punya susunan. Apa maksudnya susunan? Jadi misalkan ada bakteri bulat, nanti dia bersusunnya seperti apa gitu? Apakah dia susunnya berdua-berdua, atau sendiri aja, atau nanti dia bikin rantai, atau dia mungkin bikin kotak, atau bahkan mungkin dia bergerombol gitu, kayak anggur kalau bahasa guru mah. Nah, itu ada nama istilah ilmiahnya. Kalau dia susunannya dua-dua, jadi kayak aku nggak kelihatan ya, ya. Aku matiin dulu deh. Nggak usah deh. Jadi kalau misalkan dia dua-dua, nah itu. Jadi bentuknya gini. Kalau di Diplo, kalau di Stabilo, itu dia gerombol. Gerombol tuh gimana? Bayangin aja anggur. Anggur tuh kan banyak bergerombol. Nah, itu paling gampang mengidentifikasi gimana bentuk dari Stabilo. Kalau mono atau single itu bener-bener tok cuma satu. Dan biasanya dia soliter atau nggak rame-rame gitu. Dia suka hidup sendiri-sendiri. Lalu kemudian ada strepto. Strepto itu bentuknya seperti rantai, di mana nanti dia bulat-bulat dan dia akan membentuk jalur panjang kayak rantai gitu. Dan yang terakhir ada Sarkina, ini jarang ditanya sih. Sarkina ini bentuknya kubus, jadi nanti dia bentuknya bulat, tapi dia bakal berkumpul untuk membentuk kayak semacam kubus, bangun ruang 3 dimensi gitu deh. Nah, kemudian contoh spesiesnya apa? Yang pertama untuk Diplo, yang dua-dua, itu pasti terkenalnya Diplococcus. Diplococcus pneumoniae, Diplococcus apalagi ya? Banyak deh. Itu termasuk dari susunan Diplo 22 untuk bentuk yang coccus. Lalu untuk Staphylo yang bergerombol kayak anggur. Apa contohnya? Staphylococcus aureus itu yang paling terkenal. Terus ada mono, single itu biasa kita nyebutnya Neisseria gonorrhoeae. Ini yang menyebabkan penyakit kencing nanah. Tapi beberapa sumber juga bilang untuk namanya Neisseria gonorrhoeae itu bisa disebut dengan Monococcus gonorrhoeae karena tipenya yang mono atau susunnya satu-satu dan bentuknya bulat. Terus yang ada yang strepto atau rantai. Contohnya apa? Streptococcus thermophilus. Ini paling terkenal di mana bakteri ini nyebabnya apa ya? Lupa deh. Terus ada yang terakhir Sarkina, ini jarang banget dibahas ya, yang terkenal juga cuma Sarkina spesies, Sarkina sp. Untuk bentuk bulat itu nanti kita bakal kenalan sama bentuk-bentuknya. Terus nanti yang kedua ada basil atau bentuknya batang. Nah, kalau basil itu dibagi jadi 3, ada monobasil atau satu bentuknya. Lalu kemudian ada diplobasil, dua-dua, jadi dia gini atau gini. Dan dia ada streptobasil yang tadi kita udah bahas. Kalau strepto tuh artinya rantai. Jadi dia membentuk rantai panjang gitu. Nah, apa contohnya? Kalau monobasil itu banyak contohnya. Ada Lactobacillus casei, lalu kemudian yang paling terkenal Escherichia coli itu juga termasuk dari monobasil. Lalu kemudian untuk diplobasil yang ada 2, itu yang paling terkenal yang bikin penyebab tipes, Salmonella typhosa. Nah, untuk yang ketiga ada yang bentuknya seperti rantai. Ini terkenal juga, tapi ya nantilah terkenalnya. Ada namanya Bacillus anthracis. Ini contoh-contohnya dari spesiesnya. Lalu kemudian ada yang bentuknya spiral, ini jarang ditanya. Ada namanya Spirochaeta pallida. Dan yang terakhir ini terkenal namanya koma. Bentuknya jadi kayak koma. Itu penyebab penyakit kolera namanya Vibrio cholerae. Ini yang terkenal aku kasih merah-merah aja kali ya. Karena kemungkinan besar bakal keluar dan ditanyain. Ya gitu. Secara garis besar bentuknya juga gitu. Nanti juga kalian bakal terkenal sama yang spiral-spiral. Cuman nice to know aja buat yang spiral sama yang kayak model-model Sarkina. Terus kemudian ini bentuknya. Nah, yang tadi udah selesai dicatat. Kalau misalkan enggak nanti nggak apa-apa, ada PPT-nya kok. Nah, di sini bentuknya, ini yang tadi bentuknya diplobasil. Ini Salmonella typhosa.
Jadi dia bentuknya dua-dua, nempel bareng-bareng tuh berdua. Itu namanya Salmonella typhosa yang bentuknya diplobasil. Diplo artinya dua, basil artinya batang. Lalu kemudian ini yang streptobasil. Itu dia bentuk kayak rantai dan dia panjang. Bentuknya batang, panjang tuh. Ini namanya Bacillus anthracis. Ada juga di paper praktikum nanti kalau misalkan kalian ketemu. Terus di sini ada yang bentuknya rantai tapi yang susunya rantai tapi bentuknya bulat. Itu namanya Streptococcus ya. Ini Streptococcus. Terus ini yang menyebabkan penyakit kencing nanah itu namanya Neisseria gonorrhoeae. Ini dia nyerang ini nih kalau misalkan aku zoom ya. Kalau misalkan aku zoom, ini dia nyerang sel darah putih. Kalau kalian sadar, ini kan sebenarnya sel darah putih ya. Nah, ini ada titik-titiknya. Nah, inilah. Ini mereka. Ini si Neisseria gonorrhoeae. Makanya kencingnya jadi nanah. Kenapa? Nanah itu kan hasil perombakan darah putih. Makanya menyebabkan si orang yang kena itu kencing nanah. Terus ini Vibrio cholerae. Ini yang menyebabkan penyakit kolera. Nih bentuknya. Dia punya flagel, bentuknya kayak koma ya nggak tahu ya kenapa kayak koma, cuman ya anggap aja kayak koma lah gitu ya. Kenalannya itu. Mungkin itu secara garis besar. Terus di sini ada selanjutnya Kingdom Pneumoniae untuk berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah ini mungkin jarang ditanya, tapi kalau ditanya juga kalian wajib ngerti karena ini juga basic untuk materi-materi biologi lainnya. Karena istilah-istilah yang yang ada di sini itu sering dipakai. Yang pertama ada berdasarkan kebutuhan oksigen. Itu ada aerob obligat. Apa sih arti aerob obligat? Aerob obligat itu artinya dia sangat membutuhkan oksigen. Obligat itu pasti. Aerob itu ya butuh butuh oksigen. Jadi kalau dia nggak punya oksigen, dia mati. Tuh. Mana contohnya? Nah, di sini ada percobaan praktikum di mana di sini ada bakteri obligat, aerob obligat itu ketika dikasih apa ya? Dikasih ditutup sama sorry, tabung reaksinya ditutup sama tutup yang itu tuh nggak kencang, jadi air masih bisa masuk ke dalam. Itu dia menyebabkan oksigen konsentrasinya naik sehingga bakteri-bakteri ini naik ke atas nih. Jadi dia mencari angin, mencari oksigen yang ada di atas. Itu termasuk aerob obligat. Lalu yang kedua ada anaerob obligat. Apa maksud anaerob obligat? Anaerob berarti tidak butuh oksigen sama sekali. Justru malah mereka kalau ada oksigen itu bisa mati. Contohnya gimana? Ketika ini dalam tabung reaksi yang botolnya ditutup agak longgar sehingga oksigen bisa masuk, justru malah bakteri-bakterinya ini turun ke bawah karena mereka nggak mau ketemu oksigennya. Nah, ini berarti menandakan bahwa bakterinya itu anaerob obligat. Lalu yang ketiga ada anaerob fakultatif. Apa maksudnya anaerob fakultatif? Jadi anaerob fakultatif ini ketika dia tuh bisa fleksibel. Jadi, ketika dia butuh, ketika dalam kondisi yang kurang itu dia bisa menggunakan aerob, tapi, secara garis besar itu mereka nggak butuh gitu loh. Terus yang keempat ada aerotoleran anaerob. Apa maksudnya aerotoleran anaerob? Artinya dia itu anaerob, tapi kalau ada udara atau ada oksigen, ya udah dia biasa aja, tetap masih bisa hidup. Nah, itu maksud dari aerotoleran anaerob. Dibuktikan di sini ketika di tabung reaksinya dibuka, tutupnya agak longgar, itu mereka masih masih stay aja, masih kayak biasa aja gitu. Persebarannya biasa, nggak ada yang terlalu banyak di mana, merata dan menandakan bahwa mereka itu hidup ya biasa-biasa aja meskipun ada oksigen. Tapi secara kehidupan mereka berfokus kepada kebutuhan oksigen yang minimum atau nggak butuh oksigen sama sekali. Lalu kemudian ada mikroaerofil. Apa mikroaerofil? Mikroaerofil ini adalah bakteri-bakteri yang butuh udara tapi dalam jumlah sedikit. Jadi mereka sangat suka udara. Jadi istilahnya ini bakteri yang suka udara gitu. Kalau kalian pernah dengar istilah aerofobik? Enggak. Talassofobik, orang yang takut sama laut.
Klaustrofobia, orang yang takut sama ruangan yang kecil gitu, ruangan kecil dan kedap gitu, kan. Terus ada yang ya fobia-fobia aneh. Nah, kebalikan dari fobia itu adalah filia. Filik artinya suka, hemofilik, suka sama darah. Enggak gitu juga maksudnya, eee, secara sel itu dia menyukai darah gitu. Terus di sini ada aerofilik. Apa maksudnya aerofilik? Berarti dia suka sama udara gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan ada udara, mereka bisa, lebih optimal dalam, menjalankan fase hidup gitu istilahnya gitu. Next, itu ada udah mau kelar ya? Kingdom Monera, bakteria perkembangbiakan. Nah, ini nice to know aja karena untuk, perkembangbiakannya itu agak ribet, tapi, nggak apa-apa tetap harus kita bahas. Yang pertama adalah aseksual, itu pembelahan biner, contohnya. Pembelahan biner itu gimana sih? Ya udah, pembelahan biner itu adalah, cara perkembangbiakan paling simpel. Ya udah dia dia replikasi belah gitu ya, cuma dari satu jadi 2. Jadi, sebuah perkembangbiakan yang paling gampang lah, tuh. Dia nggak perlu persiapan banyak-banyak, kalau misalkan dia perlu lebih cepat sorry, kalau misalkan dia perlu cepat, itu ya tinggal belah aja. Terus yang kedua ada paraseksual. Paraseksual itu apa? Ya paraseksual itu dia menggunakan, materi genetik untuk, berkembang biak, tapi nggak apa ya, nggak bisa dibilang seksual, tapi nggak bisa dibilang aseksual juga. Jadi dia tengah-tengah lah istilahnya. Karena apa? Karena cara yang digunakan itu mirip dengan cara seksual, tapi secara teknis itu bukan seksual gitu loh. Nah, ada 3 caranya, yang pertama adalah transformasi. Transformasi itu gimana sih? Transformasi itu memindahkan materi genetik berupa DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain. Jadi dia mindahin materi genetik aja gitu. Wing gitu dilempar, gitu. Dipecahin, dilempar terus nanti ada bakteri yang nangkep, dipindahin terus nanti bakal jadi bakteri baru. Terus kemudian yang kedua ada transduksi. Apa contohnya? Gimana sih caranya? Itu perpindahan materi genetik menggunakan peratara berupa bakteriofag. Nah, oke, buat yang ketinggalan tenang aja itu ini bakal ada recordannya dan bakal, di-share sama admin dari Ambisin. Jadi tenang aja ya, pantengin terus aja IG-nya Ambisin, sama nanti buat PPT-nya itu bisa minta ke aku pribadi juga boleh, ke Ambisinnya juga boleh. Nah, kita lanjut ke pembahasan transduksi itu pemindahan materi genetik dari sel bakteri yang satu ke bakteri yang lain melalui perantara berupa bakteriofag. Nah, apa sih maksudnya? Jadi ada sebuah virus yang namanya bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang makan intinya virus yang menginfeksi bakteri. Nah, bakteriofag ini sebenarnya juga bisa jadi perantara karena ketika bakteriofag itu melepaskan senyawa senyawa apa ya, senyawa genetiknya, itu nanti bakteri itu juga bisa ngikut gitu, ngikut, untuk, berkembang biak secara nggak langsung melalui bakteriofag yang diciptain, ketika bakteria itu mati oleh, bakteriofag. Nah, yang ketiga ada konjugasi. Nah, konjugasi ini menggunakan pilus yang tadi udah kita bahas untuk kontak. Ya, jadi pilusnya ini nanti bakal ketemu satu sama lain terus ya udah kayak ditransfer gitu, dikasih dilempar. Misalnya itu bakteria Escherichia coli. Makanya kenapa Escherichia coli ini, jadi nanti mungkin di pembahasan-pembahasan selanjutnya kalian bakal sering banget ketemu Escherichia coli. Kenapa? Karena Escherichia coli ini adalah bakteri yang sangat stabil, bersahabat, tidak menyebabkan, penyakit yang begitu parah, tapi juga tame, bisa dijinakkan dengan mudah, lalu kemudian mudah banget dimanipulasi dan, apa ya, rate of, perkembangbiakan atau tingkat perkembangbiakannya itu tinggi. Jadi mudah banget untuk dapetin, banyak banyak sel dalam satu waktu itu. Contohnya apa? Ya nanti, misalkan pembuatan vaksin atau pembuatan apa gitu, biasanya mereka bisa menggunakan Escherichia coli atau insulin gitu, bisa. Nah, selanjutnya di sini ada aduh, napas dulu saya. Selanjutnya ada, ini mungkin materi yang terakhir, tapi nanti, mungkin aku ada tambahan sedikit yang belum aku masukin ke PPT, nanti aku masukin kok, aku gabungin. Di sini ada kurva pertumbuhan bakteri. Beberapa kasus, UTBK, nggak UTBK sih, mungkin, beberapa kasus, soal-soal yang ada di ujian, karena aku belum pernah ketemu di UTBK, tapi ini, sering ada di TO UTBK.
itu ada kurva pertumbuhan bakteri. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan bakteri itu dikultur, kultur itu apa? Kultur itu kita istilahnya ternak bakteri lah ya, gampangnya. Di satu kayak wadah, kalau kalian tahu di laboratorium ada kayak cawan, namanya cawan Petri. Nah, itu adalah tempat kultur bakteri. Nah, di sini kita bisa ngitung kurva pertumbuhan bakteri. Nah, di kurva pertumbuhan bakteri ini secara garis besar ada 4 fase. Yang pertama adalah fase lag. Itu di mana fase lag ini tidak ada pertumbuhan populasi. Kenapa gitu? Karena bakteri itu masih mempersiapkan diri untuk bereproduksi. Masih meningkatkan apa ya? Meningkatkan aktivitas kimiawi, lalu kemudian masih memperbesar ukuran dari sel gitu-gitu. Pokoknya masih persiapan untuk membelah. Lalu kemudian yang kedua ada fase log. Fase log ini adalah biasa disebut dengan nama lain fase logaritma. Kenapa fasenya logaritma? Karena tiba-tiba bakteri ini nanti akan naik jumlahnya secara eksponensial. Kalau naik secara eksponensial itu kan berarti sangat cepat ya, sangat rapid gitu. Karena naiknya bukan kali, bukan tambah, tapi eksponensial. Ngikutin jumlah pangkat. Dan itu banyak banget dan lajunya konstan. Nanti mereka akan membesar jadi 2 kali lipat. Terus keadaan pertumbuhan mereka tuh nanti bakal seimbang. Karena dalam kultur tersebut makanan-makanan atau nutrisi yang tersedia itu masih ada. Jadi mereka bisa mencapai laju perkembangbiakan yang optimal dan cepat banget gitu. Pokoknya mereka ibaratnya, wah gila waktunya beranak, bla bla bla, terus kayak, wah cepet banget karena banyak nutrisi, istilahnya masih banyak makanan gitu. Masih banyak cadangan makanan buat mereka untuk terus berkembang biak. Nah, di fase stationary itu mendadak pertumbuhan dari bakteri itu nanti akan berhenti. Tidak turun, tidak naik tapi berhenti, stagnan. Apa ya, stationary. Stationary itu kan artinya apa ya, landai, stagnan, nggak ada naik, nggak ada turun. Nah, itu terjadi akibat penumpukan dari racun hasil dari metabolisme bakteri. Bakteri itu kalau misalkan dia ada di melakukan metabolisme, itu biasanya mereka punya produk samping. Sama dong kayak kita, kalau kita makan gitu, melakukan metabolisme, nanti produk sampingnya apa yang dikeluarkan? Nanti ada ekskresi dari keringat, lalu ada feses, lalu ada urin gitu ya. Lalu ada nanti nafas kita gitu kan. Nanti kita pelajari di sistem ekskresi. Nah, sama juga dengan bakteri. Nah, bakteri ini biasanya ngeluarin gas toksik. Yang jelek dari bakteri adalah mereka ketika buang air, istilahnya kayak buang air, kentut gitu. Mereka ngeluarin gas toksik yang justru malah bisa membunuh diri mereka sendiri gitu loh. Nah, dalam kondisi ini kan tadi kita udah bahas ya, ketika mereka naik secara logaritma, nanti bakal banyak banget bakterinya naik gitu kan, banyak. Nah, di stationary phase, mereka tuh udah mulai kehabisan makanan. Anak-anak mereka tuh udah mulai, aduh nggak ada makanan gitu. Terus nanti mereka juga ngeluarin gas toksik kan, hasil dari metabolisme. Menyebabkan banyak bakteri yang nggak dapat makanan, akhirnya mati gara-gara racun itu. Nah, kemudian terjadilah kompetisi. Apa tuh kompetisi? Ya istilahnya satu makanan tinggal dikit, terus makan apa, orang-orang tuh berebutan makanan tuh. Nah, akhirnya menyebabkan kondisi di bakteri itu stagnan. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada pengurangan, jumlahnya sama. Yang mati, yang berkembang biak itu sama. Nah, yang terakhir, ketika semua nutrisi yang ada di cawan Petri itu habis, akhirnya mereka mulai perlahan mati. Nah, fase perlahan mereka mati itu namanya fase death. Nah, di sini selnya jadi mati karena racunnya numpuk, lalu kemudian nutrisinya habis, terus akhirnya jumlah sel yang mati itu lebih banyak malah daripada yang lahir. Akhirnya mereka mengalami penurunan secara eksponensial, kebalikan dari log fase, yang akhirnya mereka bisa ya dalam tanda kutip akhirnya mati lah gitulah, akhirnya habis gitu mereka secara garis besar. Nah, ini direview lagi ada 4 kurva pertumbuhan bakteri, ada 4 fase dalam kurva pertumbuhan bakteri dalam satu kultur. Yang pertama adalah lag fase ini lag fase persiapan lah. Lalu kemudian ada log fase, itu di mana dia nanti bakal bertumbuh secara cepat. Namun nanti dia akan berhenti di fase stationary, di mana nutrisi dan gas toksik, lalu kemudian jumlah lahir dan jumlah mati itu stagnan gitu, nggak naik, nggak turun. Dan akhirnya nanti akan turun lagi di dead phase, di mana mereka nanti tidak memiliki sumber nutrisi, lalu kemudian udah tertumpuk oleh berbagai sisa metabolisme, asam gas toksik, akhirnya mereka perlahan-lahan mati secara eksponensial, kebalikan dari log fase.
Oke, itu mungkin secara garis besar materi tentang kingdom bakteri bakteria cepet ya. Tapi kalau misalkan kalian mau aku tambahin, nanti bakal aku tambahin lagi beberapa materi, dari, bakteria. Di sini firstly kita post test dulu. Wow wow. Di sini ada 4 soal, aku minta kalian kerjain dalam waktu 10 menit, ya bisalah 2,5 menit lah ya buat ngerjain 4 soal ini. Aku tunggu yang bisa kalian nanti, kirim di chat, jumlah, apa ya, jumlah jawabannya misal 1, 2, 3, 4 jawabannya D, E, A, B gitu atau enggak A, B, C, D gitu. Nah, bisa kalian langsung kirim aja, yang bener semua dikasih GoPay lagi, mantap. Info-info. Oke, bisa langsung dimulai ya, 7.56 aku tunggu sampai 8:16. Lewat 8:06. 7:57 berarti 8:07. Tuh. Oke, semangat semuanya. Oke, ini udah ada yang jawab nih. Nomor satu. Ya kalau mau dicicil juga boleh ya, nggak apa-apa. Dicicil dulu satu dulu yang dijawab. 2, 3, 4, 5 mikir dulu, nggak apa-apa. Udah ada yang ngeluarin. Oke, mantap. Oke. Ditunggu ya sampai 8:06. Belum ya, belum ya. Lanjut ya, lanjut aja, lanjut. Ini udah banyak nih, udah banyak nih. Wow, 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 wow. Oke, udah mulai jawab. Oke. Ya masih ada 6 menit lagi. Yang mau ganti jawaban juga boleh, gak apa. Tapi tetap harus yakin ya. Oke. Nanti abis ini kita bakal bahas juga jawaban-jawabannya. Terus kita nanti bakal review
dikit, sama nanti mungkin aku bakal tambahin beberapa materi yang berkaitan juga sama bakteri. Iya, udah nyamper. Oke. Oh iya. Oh iya. Eh, Kalau misalkan kalian mau aku cerita-cerita tentang UTBK juga boleh ya. Kalau misalkan kalian mau ya, aku juga boleh banget cerita-cerita tentang UTBK, how to gimana cara masuk, terus mungkin cara bagi waktu segala macem. Ya boleh-boleh juga. Iya, ini ada yang, oh ya oke siap, cara belajar juga. Ya mungkin setengah jam selanjutnya selain bahas ini ya paling bahas tentang itu ya kalian. Ya sekarang fokus ngerjain proses dulu guys. Yuk. Nggak apa-apa kalau nggak dapat juga. Yang penting kita bisa bahas biar kalian juga bisa lebih paham. Buat kalian sekali lagi yang kalau ketinggalan kayak baru masuk di tengah atau baru masuk di belakang, itu nanti tenang aja ada recordannya sama aduh habis sore habis. Nanti ada recordannya dari pihak Amisin juga. Terus nanti bakal di-share ke kalian, pantengin terus aja media sosial dari Amisin. Terus nanti juga mungkin aku bakal kasih juga. Aku bakal kasih juga di sini. Kak mau nanya. Oke, ini aku sambil tanya juga ya. Mungkin orangnya udah jawab. Semisal dikasih antibiotik nih, lebih cepat mati mana bakteri gram negatif atau positif? Atau gak pengaruh dengan ada hal itu? Oke, jadi ini masuknya materi materi kuliah Bu ya. Jadi tergantung ya. Karena bakteri negatif sama bakteri positif kan punya lipopolisaccarida dan apa sih tadi itu? Peptidoglican yang berbeda. Nah, itu tuh tergantung dari antibiotiknya juga apa. Karena ada beberapa jenis bakteri apa antibiotik yang itu memang bisa untuk menghancurkan gram positif. Ada juga beberapa jenis antibiotik yang bisa untuk ngancurin gram negatif only. Tapi ada juga antibiotik yang bisa untuk dua-duanya. Nah, itu tuh tergantung dari generasi berapa antibiotiknya. Yang paling terkenal sih amoxicillin karena memang amoxicillin itu memang yang punya apa ya, daya daya hancur yang bagus gitu loh. Dan rata-rata penyakit-penyakit itu biasanya disebabkan sama mmm, bakteri gram negatif setahu aku. Karena dari beberapa bakteri yang aku kenal, bakteri-bakteri gram negatif itu punya virulensi, faktor virulensi itu seberapa kuat apa ya, cara mereka bisa menyebabkan kita sakit gitu lah. Bisa lewat toksin, bisa lewat eee, virus tadi yang udah kita bahas. Nah, itu tergantung dari bakterinya juga. Karena antibiotik juga. Karena ada antibiotik yang memang khusus untuk gram positif, ada antibiotik yang khusus untuk gram negatif, dan tingkat efektivitas buat antibiotik positif dan negatif itu beda-beda. Tergantung generasinya, tergantung ya jenisnya juga. Nanti itu bakal ada di materi kuliah saya dan mungkin farmasi. Dan itu kalau misalkan berpengaruh sebenarnya enggak sih, karena tergantung juga. Karena kan kalau misalkan kita kasih obat
buat gram negatif kita kasih ke gram positif ya nggak nyambung ya. Jadi justru malah jadi nggak optimal gitu. Bukan nggak bisa, bisa, tapi nggak optimal gitu. Jadi kayak full powernya nggak kepake gitu. Kalau misalkan lebih cepat mati itu juga karena apa ya, materi, untuk antibiotik itu kan nggak boleh sembarangan, karena antibiotik itu punya range, jangkauan serangan yang, jangkauan serangan lagi, jangkauan, bunuh yang banyak gitu. Nggak cuma, dia bisa membunuh bakteri juga, tapi dia juga bisa membunuh, sel-sel yang ada di tubuh. Makanya itu, berbahaya kalau misalkan kita, make asal-asalan gitu. Makanya kalau kalian punya antibiotik, disuruh habisin, habisin. Jangan ngeyel, jangan, alah udahlah males itu, udah nggak pakai, udah mau obat, udah sembuh. Jangan. Kalau bisa memang disuruh dokter habisin, habisin. Karena pasti ada maksud tertentu dari dokternya yang nyuruh kalian ngabisin. Makanya ikutin aja. Gitu. Ya kalau menjawab, kalau belum menjawab bisa ditanya lagi, tapi semoga menjawab ya. Oke, udah 18.27, udah kelewatan. Jadi aku bakal bahas dulu soalnya udah stop ya. Enggak apa-apa sih kalau kamu mau jawab lagi enggak apa-apa. Nomor 1, di bawah ini yang merupakan bakteri dengan bentuk dasar batang dua-dua. Ingat tadi batang itu bentuknya apa? Batang itu bentuknya basil nama lainnya ya. Terus kemudian dua-dua. Dua-dua itu tadi kita bahas namanya diplo. Berarti dia termasuk diplobasil. Nah, dari 5 ini mana yang termasuk dari diplobasil? Yang pertama adalah lactobacillus. Kita ingat bahwa lactobacillus itu ya ini meskipun namanya beda nih ya. Itu susunannya itu tetap ngikutin nama genusnya. Jadi mau namanya Acidophilus, belakangnya Lactobacillus protectus yang ada di Yakult, ada KCI segala macam. Itu tetap kita kalau mau nentuin bentuknya dan juga susunannya itu harus ngikutin nama depannya atau nama genusnya. Di sini Lactobacillus itu termasuk yang tadi tuh yang monobasil. Jadi dia bukan termasuk batang dua-dua karena kan mono satu. Ya, ini salah. Lalu kemudian ada Vibrio cholerae. Ingat kalau Vibrio cholerae itu bentuknya koma. Jadi otomatis salah. Lalu kemudian yang C, Salmonella typhosa itu tadi sudah kita bahas kalau bentuknya itu batang dua-dua. Jadi kemungkinan besar benar. Lalu kemudian yang dia ada Bacillus anthracis. Bacillus anthracis ini yang tadi kita bahas itu dia bentuknya basil yang rantai. Jadi dia bukan termasuk batang dua-dua. Lalu yang terakhir ada Treponema pallidum, ini bukan bakteri, ini protozoa. Jadi jawabannya adalah yang C, Salmonella typhosa. Lalu kemudian nomor 2, kita bahas suatu bakteri memiliki ciri-ciri berwarna merah saat diberi pengecatan gram. Kunci pertamanya ada di warna merah saat diberi pengecatan gram, berarti dia adalah gram negatif. Maka kemungkinan besar susunan dari dinding sel bakteri tersebut, nah ini yang agak tricky karena kita harus mikir. Yang pertama ada peptidoglikan tebal. Ingat tadi kalau peptidoglikan tebal berarti dia adalah gram positif. Berarti A ini pasti salah. Lalu kemudian B, lipopolisakarida tipis. Benar tuh. Karena kan kalau lipopolisakaridanya tipis, otomatis peptidoglikannya tebal. Tapi yang jadi masalah adalah di sini 2 layer, maka otomatis dia salah. Terus kemudian peptidoglikan tebal. Nah, ini salah karena peptidoglikan tebal itu adalah yang positif. Lalu yang D, lipopolisakarida tebal. Nah, ini benar nih. Karena kalau gram negatif, lipopolisakaridanya tebal, justru malah peptidoglikannya yang tipis. Dan dia 1 layer. Berarti dia salah. Ya. Terus kemudian yang E, peptidoglikan tipis, lipopolisakarida tipis. Nah, ini jawabannya salah. Taruh ini jawabannya yang mana ya? Peptidoglikan tebal 2 layer berarti salah. Lipopolisakarida tipis berarti 2 salah. Oh iya, karena tidak ada jawabannya, harusnya ini 2 layer ya. Ya, selamat kalian dapat bonus 1 soal. Aku lupa, sorry. Bikinnya buru-buru. Harusnya ini 2 layer ya. Ini harusnya ini bikin 2 layer. Yang ini jawabannya benar. Bonus 1. 3. Fase di mana bakteri mengalami penumpukan racun dan menyeimbangkan jumlah sel dalam kultur pertumbuhan bakteri. Bakteri mengalami penumpukan racun tadi. Kita bahas dia sudah mulai
kepenuhan. Jadi dia mengeluarkan toksik dan menyeimbangkan jumlah sel. Kata kuncinya ada di seimbang, menyeimbangkan. Berarti jawabannya adalah stationary karena dia menyeimbangkan. Ya, jawabannya adalah D. Terus yang keempat, struktur bakteri yang berhubungan dengan patogenitas dan perkembangbiakan tadi udah kita bahas. Struktur yang paling terkenal, yang paling khas dari bakteri yang dia ada hubungannya dengan patogenitas atau cara dia untuk menjadi kuman bagi tubuh kita, dan juga untuk perkembangbiakan yang udah dibahas tadi di cara perkembangbiakan paraseksual itu adalah pilus. Jadi jawabannya D. Nah, kita lihat siapa yang pertama kali dapat eh dapat CDD ya. Pertama kali dapat CDD. Ntar dulu. Oh, ini udah nih. Denda Ayu Snirinjani. Yo, congrats buat Anda. Eh langsung tulis aja lah nomornya. Terhilang biar tak kasih GoPay. Yo, congrats. Nah, itu kayaknya udah semua ya. Ya, itu sekian dari aku. Ini juga eh, media sosial kalau kalian mau tanya-tanya di IG namanya @tanskans, untuk ID lainnya Bapak Junet. Aduh, aneh ya. ID lainnya Bapak Junet, terus Twitternya Junet Sensei. Nggak random lah pokoknya, nggak usah ditanya kenapa namanya kayak gitu. Nah, tadi yang mau nanya-nanya tentang tips, mungkin aku boleh. Oke, yaudah nggak apa-apa. Pokoknya apapun deh, GoPay, Shopee boleh deh, nggak apa. Nah, tadi ada yang nanya tips masuk FK Undip. Ini mungkin aku agak sharing dikit aja ya. Aku sharing sampai 12, 8, 8, 30 paling lama. Jadi kalau misalkan aku tips dari masuk FK, karena aku lewat jalur SBM, otomatis kalian harus gunain waktu sebanyak mungkin. Ini kan kalian angkatan 2023 ya. Jadi kalian wajib prepare. Kalau bisa emang dari sekarang udah nggak apa-apa, fokus aja dulu, cicil semua materi yang kalian bisa, biar nanti kalian semester 2 itu fokus cuma ngerjain soal doang gitu. Jadi kalian apa ya, managing waktunya penting banget. Aku tuh termasuk yang tidak hoki karena waktu itu aku bermasalah di semester 2, semester 1 kelas 12, sehingga mau nggak mau harus kerja ekstra di semester 2-nya. Tapi buat kalian yang punya waktu, yang masih baru nih, masih mulai awal-awal tuh jangan malu, jangan jangan apa ya, jangan jangan segan lah buat berusaha lebih maksimal. Karena ya pokoknya ya kalau dari saya ada quotes-nya, berusahalah sampai kalian lupa ada yang namanya hasil. Jangan selalu mengharap sama hasil, tapi yang penting itu usahanya gitu. Nah, itu kalian harus mulai nyicil dari sekarang, apalagi kalau kalian ngincer biologi, itu wajib banget buat paham materi-materinya, karena kan banyak, wajib banget dicicil. Kalau bisa dari kelas 10, kelas 11 itu udah mulai dicicil. Dan kalau boleh aku kasih tips, spoiler dikit sih. Materi kelas 10 sama kelas 12 itu paling banyak keluar. Kelas 11 yang sistem-sistem itu jarang. Paling dari presentasi soal paling cuma 3. Oh iya, daripada aku nggak ini ya. Oke, makasih banyak Gendayu. Ya, amin. Kita doain, tenang aja, ambisin ada buat kalian nggak? Wah, ada, kita doain buat kalian. Buat teman-teman nih sebenarnya udah kelar ya. Jadi langsung aku tutup aja. Makasih banyak. Jangan lupa diisi buat link evaluasi yang di-share sama kakak akademik ambisin ya. Jangan lupa diisi buat evaluasi. Makasih banyak semuanya udah datang. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau denger cerita-cerita ya nggak apa-apa. Aku masih open kok. Sampai 8.30. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sekiranya nggak yang udah kelar bisa live. Makasih banyak atas atensinya, atas kehadirannya, dan atas keaktifannya. See you again di kelas gratis Ambisin. Wih, ya. Ini buat yang closingan, aku cerita-cerita aja dikit. eh Dulu aku apa nih? Skor UTBK. Aku total 750. Iya, kalau dimasukin ke penilaian itu 750. Kalau kalian mau masuk FK, not not nggak cuma Undip tapi FK, itu aku mau, kalau kalian mau jadiin patokan itu aku gede di kimia sama biologi.
Emang, tapi kalau di FK-nya nanti bakal, terguna banget biologi. Yo, sama-sama, makasih banyak, sebanyak oh, buat yang minta PPT, nanti aku share di ini ya, dari ambisinya, atau mungkin aku share di sini aja, apa boleh nggak ambisinya? Ada Mas ini, ada Mas siapa nih? Akademik nggak deh? Jadi aku cerita-cerita dikit aja lah ya. Jadi, tips and trik pertama kalau belajar tuh yang pasti kalian harus tahu, kalian itu ngertinya, kalian itu jagonya di mana. Kalian itu apakah jagonya emang, belajar pas mepet-mepet atau kalian belajarnya umum dari awal. Karena gini, banyak, kasus teman-teman aku yang ngikut santai gitu. Misalkan, teman aku nih ada si A itu santai banget karena memang dia tuh sekali 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 dengerin tuh nyampe. Nah, ada si B yang ikut-ikutan si A. Tapi B itu apa ya, bukan bukan yang ngejekin, tapi, dia tuh nggak sejago A dalam menangkap pelajaran. Terus akhirnya dia ngikut santai gitu. Padahal, jangan sampai terpengaruh kayak gitu ya. Harus bener-bener fokus kalau misalkan kalian tahu diri kalian nggak bisa, dengan secepat itu mudah mengerti apa yang dimaksud oleh guru, oleh apa yang kalian pelajari, itu langsung kalian harus, cicil. Karena, aku kasih tahu, aku nyesel tidak menyicil materi. Itu yang pasti nyicil materi, terus kalian kenalin juga cara belajar kalian, karena dengan cara belajar yang bagus, itu cara belajar kalian bukan banyak tapi efektif. Aku jujur li, waktu UTBK tuh masih sempat ya nongkrong-nongkrong, main-main, santuy-santuy, tapi ya, aku menggunakan trik yang menurutku juga udah paling bagus buat aku gitu loh. Dan kalian juga harus kenalin diri kalian sendiri. Apa yang kalian mau, terus kalian juga harus tahu, jurusan kalian. Misalkan kalian mau masuk, aku dulu pengen masuk, ilmu kelautan. Kalian harus tahu apa aja yang dibutuhin di ilmu kelautan. Misalkan aku butuh gitu, aku butuh B, itu boleh banget. Oh, sorry, ini aku stop ini dulu ya, aku matiin dulu aja deh, stop recording.